Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke on-chain analysis. Ya, mungkin pada hari ini tepatnya adalah on-chain analysis membahas setelah Bitcoin ya cukup dengan dramatis drop dari angka 30 ribuan, 31 sampai 30 ribu, ke reject di situ, drop dan paling ekstrimnya jatuh ke angka 25.800-an seingat gua ya. Itu retest ke MA 200 weekly dan cukup membuat panik. Ya, kita akan coba lihat secara on-chain-nya apa saja yang terjadi. Apakah para bandar melakukan banyak penjualan? Apakah ini terjadi short squeeze? Bukan short squeeze, tapi long squeeze? Atau apa? Ya. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai ke dalam penjelasan atau pembahasan dari on-chain itu sendiri, gue akan coba menjelaskan dengan sesimpel mungkin apa itu on-chain analysis. Karena lagi-lagi nggak semua orang terus stay tune untuk on-chain analysis ya, dan gue nggak upload ini setiap hari. Jadi otomatis mungkin ada yang masih bingung apa itu on-chain analysis. Ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Ya, di mana di sini sesuai dengan namanya on-chain analysis, kita menganalisa data dari blockchain. Data dari mana, Bang? Kita bisa pilih sebenarnya ya. Kita bisa pilih data dari Bitcoin, dari Ethereum, dari stablecoins dan seterusnya. Nah, tetapi yang paling populer adalah kita melihat data dari Bitcoin. Kenapa? Karena biasanya apabila terjadi pergerakan di Bitcoin, itu akan mempengaruhi juga ke alts. Seperti biasa, ya. Secara korelasinya cukup besar dengan altcoins. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ini menarik untuk dianalisa? Ya, yang pertama ini menarik karena sifat dari data blockchain itu sendiri, ya, terutama untuk Bitcoin. Beberapa blockchain lain mungkin ada yang compromise, jadi ya dihitungnya mungkin gagal, ya. Tapi untuk Bitcoin sendiri sampai sekarang semua data keepingnya belum pernah gagal. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang nggak pernah bisa diedit, ya, dan sekali sudah terjadi transaksinya tidak bisa dibatalkan. Ya, jadi pada dasarnya kita tahu bahwa blockchain ya itu adalah suatu open ledger, ya, ledger yang terbuka dan terdecentralized. Nah, contoh yang centralized-nya apa? Contoh yang centralized-nya adalah perbankan. Nah, perbankan itu cara kerjanya sama persis sebenarnya seperti Bitcoin. Tetapi perbedaannya apa? Ya, yang memvalidasi transaksi adalah ya pihak dari banknya itu sendiri, centralized. Makanya kalau sampai server mereka kejebol, ya sudah datanya kejebol dan ya bisa berantakan data dari para nasabahnya, ya. Nah, untuk blockchain itu sendiri berbeda ya. Jadi mereka itu tidak ada ceritanya bisa diganggu gugat. Misalkan transaksi A ke si B, salah nih transaksinya. Ya sudah, itu tidak bisa diganggu gugat, selamanya akan tetap terjadi transaksinya gitu. Nah, maka dari itu data dari on-chain ini atau data blockchain ini jadi menarik untuk kita analisa begitu ya. Nah, tetapi ya yang menjadi permasalahan adalah kalau kita mencoba untuk menganalisa datanya secara mentah ya, kita ngelihat misalkan kalau ke Ethereum ada Etherscan, Bitcoin ada banyak lah, itu ada 5 atau 4. Saat kita lihat itu semua isinya adalah transaksi yang kayak tidak berpola gitu ya, hanya transaksi semenit berapa banyak dan seterusnya. Nah, buat kita manusia normal ya, sekali lagi catatan manusia normal, itu sulit untuk kita bisa menganalisa data tersebut ya, karena lagi-lagi ya computing power di otak kita nggak nyampe untuk bisa mencari suatu visualisasinya ya. Nah, makanya kenapa ada UI seperti CryptoQuant di sini, ada juga Glassnode dan lain-lain yang tujuannya adalah memvisualisasikan apa yang terjadi secara on-chain ya. Jadi divisualkan seperti di bawah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dari on-chain analysis. Seperti biasa, kita akan buka dulu dengan data dari NetFlow ya. Nah, NetFlow ini sendiri yang pertama kita bahas adalah Bitcoin Exchange NetFlow Total dengan semua data all exchanges. Artinya apa, Bang? Ya, artinya ini data para bandar dan para retailers, termasuk eluh mungkin yang trade dan mungkin mengirimkan BTC lu keluar atau masuk ke dalam exchanger ya. Cara bacanya gimana, Bang? Cara bacanya di sini kita bisa lihat ya, untuk spot exchange, high value mengindikasikan increasing selling pressure. Jadi ini sedikit berbeda dibandingkan dengan TA. Kalau TA kita ngelihat hijau biasanya bullish, merah bearish. Di sini kebalik ya. Hijau ini menunjukkan apa? High value ya. High value ini mengindikasikan bahwa banyak orang mengirim Bitcoin mereka bisa dari hot wallet bisa
dari ledger bisa, atau di cold wallet juga bisa, ya. Intinya ada transaksi dari wallet ke exchanger. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar terjadi possible selling. Loh, kenapa bisa terjadi possible selling, Bang? Karena gini, kalau lu misalkan punya Bitcoin nih, lu taruh di ledger atau lu taruh misalkan di OneKey, intinya di inilah ya di wallet yang secure. Kalau lu kirim ke exchanger, kira-kira mau diapain? Kemungkinan besar akan dijual. Maka dari itu, apabila terjadi high value seperti ini, ya, ini menunjukkan ada possible selling dan ada kemungkinan terjadi koreksi, ya, atau drop. Nah, yang merah kebalikannya, ya, BTC dikirim keluar dari exchanger. Nah, pertanyaan gue satu, kalau BTC lu nih, lu udah beli BTC misalkan, lu kirim keluar, pertanyaan gue apakah lu akan hold dalam jangka panjang atau pendek? Besoknya gue kirim lagi, nggak ada kerjaan, bayar lagi fee buat dijual. Kemungkinan besar apa? Kemungkinan besar adalah lu mau hold dengan jangka panjang. Maka dari itu, apabila terjadi outflow seperti di sini, ya, atau low value, ini mengartikan ada kemungkinan akumulasi atau possible buying, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu data terbaru. Data terbaru ini dari tanggal berapa nih? Tanggal 5, kita lihat dari mana enaknya ya. Kalau mau kita sebenarnya dari sini aja deh ya, dari drop di tanggal 5 Mei. Ini kan sekitar nyaris 30 ribuan nih ya. Dia drop sampai ke angka terendah itu di 26.600-an sekarang ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi? Untuk data retailers dan bandar, mereka malah banyak melakukan akumulasi. Kita ambil contoh di sini, tanggal 5 Mei. Ya, tanggal 5 Mei dia malah ada outflow sebesar 6.000 BTC. Lalu tanggal 7 Mei ada 20.000. Lalu tanggal berapa nih? Tanggal 15 terjadi 24.000. Jadi, kalau kita di sini, retailers dan bandar walaupun harga terus turun, mereka malah melakukan akumulasi atau possible buying secara posisi spot. Oke, ya berarti kita ambil kesimpulan, retailers dan bandar walaupun turun, mereka terus akumulasi atau possible buying. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari yang versi minernya. Cara kerjanya sama persis, sama-sama net flow ya. Tapi ini masuknya itu ke dalam wallet para miners. Ya, jadi ini dikaitkan dengan pool mining ya. Ada Npool, ada Binance Pool, Bitfury dan seterusnya ya. Oke. Kita akan ambil data terbaru ya. Kita ambil dari tanggal 5 Mei tadi ya. 5 Mei. Sebentar, ini gue salah tarik kayaknya. Oke. Dari tanggal 5 Mei. Nah, ternyata ketemu ya, para miners malah banyak menjual. Jadi tanggal 5, 6, 7, 8 mereka banyak possible selling ya. Di sini juga possible selling tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi secara spot bisa dibilang yang lebih tepat movementnya adalah pergerakan para miners ya. Nah, ini juga jadi satu pelajaran buat kita sebenarnya ya. Ini jelas data bandar ya, yang bisa menggerakkan 20.000, ya gini deh, sampai udah 1.000 aja BTC itu otomatis para bandar ya. Jadi kita bisa di sini bandar nggak selalu benar. Saat bandar akumulasi secara on-chain nggak berarti pasti naik ya. Jadi ini sebenarnya waktu bersamaan ya menunjukkan bahwa on-chain analysis ini bukan data dewa yang pasti benar. Justru ini menunjukkan para bandar pun seringkali melakukan ya bisa dibilang possible buying ya atau possible selling di tempat yang kurang tepat gitu ya. Jadi bisa dibilang kesimpulannya adalah para miners lebih tepat ya, mereka banyak melakukan penjualan atau possible selling di masa-masa saat Bitcoin drop di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, drop separah ini masa sih cuma gara-gara miners? Menurut gue sedikit nggak make sense ya, karena kalau kita di sini hanya 136, 181, tertinggi di 251, sorry yang lebih tinggi, 291 ya. Nah, kemungkinan besar ini bisa karena leverage. Selanjutnya kita akan bahas mengenai estimated leverage ratio. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial ya. Jadi buat
buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow ya. Jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada scenario bearish maupun scenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu scenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data All Exchange ya. Nah, ini cara pakainya gimana, Bang? Ya, atau lebih tepatnya deskripsinya gimana? Ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Ini menunjukkan seberapa besar leverage yang dipakai oleh para user, salah satunya lu mungkin yang sedang buka posisi futures secara rata-rata alias on average ya. Increasing value menunjukkan investor sedang mengambil risiko lebih dengan leverage ya. Nah, jadi cara pakainya gimana, Bang? Cara pakainya di sini biasa terjadi 2 indikasi, short squeeze atau long squeeze. Short squeeze contohnya seperti apa? Untuk short squeeze kita ambil contoh di 2020 ya. Ini terjadi saat Bitcoin itu dia stuck di daerah 9.000-an di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, si estimated leverage ratio meningkat dengan secara perlahan-lahan. Nah, terus apa yang terjadi? Dia tiba-tiba drop dengan tajam dan harga meningkat juga dengan cukup tajam. Ini contoh ekstrim, biar gampang kita kasih contohnya ekstrim ya. Intinya apa yang terjadi? Ini adalah short squeeze. Ya, kenapa disebut short squeeze? Karena posisi shortnya ini kena squeeze itu apa ya? Bukan tertekan ya. Tertekan boleh lah ya. Jadi intinya posisi shortnya ini banyak yang terkena likuidasi, itu kasarnya lah ya. Nah, Bang, tapi kenapa bisa tiba-tiba loncatnya tinggi banget dan kenapa ini korelasinya turun dengan si estimated leverage ratio? Karena seperti ini. Kita ambil contoh si A dan si B ya. Si A misalkan buka posisi short di angka 9.130 di sini ya. Sementara si B buka di 9.161, tipis-tipis bedanya ya. Si A harga likuidasinya itu di sini, di 9.600 misalkan. Buat lo yang pernah buka posisi futures, kemungkinan besar sudah tahu apa itu harga likuidasi ya. Kalau sampai kena, berarti posisi lo bangkrut dan ditutup. Nah, saat posisi short itu kena tutup, artinya selling pressure berkurang ya. Nah, kebayang si A ya. Si A sampai sini, dia kena likuidasi ya. Si B awalnya aman, dia tuh di sini ya. Dia itu harga likuidasi di harga 9.900-an lah ya. Tapi karena si A kena likuidasi, maka selling pressure-nya berkurang dan naik lagi ke sini. Si B yang tadinya aman jadi kena likuidasi dan terus terjadi. Ini bisa sampai ribuan bahkan sampai puluhan ribu orang bisa terjadi kena seperti ini ya, chain reaction yang seringkali disebut sebagai short squeeze. Untuk long squeeze otomatis tinggal dibalik logikanya ya. Yang kena squeeze-nya adalah posisi apa? Posisi long. Ini contoh yang paling enaknya mana ya? Sini deh ya. Jadi dia drop bersamaan dengan harga drop juga ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi belakangan ini ya? Kalau kita lihat secara overall-nya leverage mulai meningkat lagi ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah masuknya ini ke short squeeze. Walaupun yang bikin deg-degannya apa? Leverage-nya tetap naik secara bersamaan. Jadi bisa dibilang ini sedikit bikin deg-degan ya. Posisi makin over leverage ya, tetapi harga mulai drop. Jadi kalau kita di sini ada satu resiko yang bisa bikin kita tambah drop lagi nih secara harga ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Menurut gua ini secara leverage sedikit bikin deg-degan. Kita bisa lihat sendiri ya. Meningkat ke atas walaupun kemarin terjadi short squeeze dalam ya taraf yang cenderung kecil di sini ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan, ada possibility terjadi short squeeze lagi ya. Semoga saja MA200 weekly bisa menahan ya, karena lagi-lagi kemungkinan besar nih orang yang masih pegang posisi short dari di atas gitu ya, itu mereka akan cenderung takut kalau dia ketemu support tertentu yang penting secara TA ya. Nah, support penting di TA Bitcoin itu ada MA200 weekly dan juga ada bull support band. Buat lo yang mungkin nggak paham, nggak pernah dengar, mungkin boleh pertimbangkan nonton DCWT kita yang kita upload setiap hari, atau ya lebih tepatnya nyaris setiap hari lah. Kadang-kadang ada bolong juga sedikit lah ya. Jadi itu untuk estimated leverage ratio. Sekarang kita akan masuk ke MVRV. Apakah kita mulai masuk lagi ke daerah oversold atau tidak? Oke, dan seperti biasa kita akan tutup dengan MVRV ratio. Ya, untuk MVRV ratio ini adalah suatu rasio antara coins market cap dengan realized cap. Bahasa simpelnya apa, Bang? Bahasa simpelnya ini indikator mirip kayak RSI ya, tetapi cara menghitungnya tentunya sangat berbeda. Karena RSI itu technical analysis, ini on-chain ya, kasarnya seperti itu ya. Kalau buat lo pemakai RSI, anggap titik merah ini adalah 70 dan di bawah sini adalah 30. Artinya tembus garis merah itu overbought, tembus garis hijau itu oversold ya. Buat elu yang sudah ngikutin ini dari kapan ya? Dari 2022 2021 kemungkinan besar sudah tahu bahwa di 2020 kemarin waktu Covid crash, MVRV ini sangat berhasil untuk menunjukkan keadaan oversold ya. Kalau buat lo yang ngikutin di situ, gue inget banget dapat Bitcoin di harga 3 ribuan ya. Buat lo yang akumulasi di 3 ribuan, TP sesuai di sini ya. Pertama itu di angka 40.000, lalu turun akumulasi lagi, TP lagi kedua di 44.000, lalu TP ketiga di 55.000, dan yang terakhir di berapa nih ya? Terakhir itu di 61.000. Ya, lu udah kenyang banget lah profit ya. Kebayang akumulasi 3.000 dapat paling tingginya di 61.000 TP-nya. Luar biasa ya. Jadi minimal dari cycle sebelumnya ini sangat efektif ya. Nah, buat lu yang kembali lagi di awal tahun, nanti yang nggak cuma awal sih ya, bisa dibilang dari 2022, ini sudah akumulasi juga di sini ya. Sekarang walaupun sedang lagi turun, masih ya pastinya masih senyum-senyum ya. Karena kalau di sini lo akumulasi di 20 ribuan, kalau di sini akumulasi di 15 ribuan ya. Jadi ya harusnya sudah kenyang sama profit sekarang. Nah, tetapi kalau kita di sini walaupun drop ya belakangan ini drop ya, kita bisa lihat MVRV-nya masih jelas di atas dari angka 1 ya, artinya masih jauh dari keadaan oversold ya. Jadi bisa dibilang secara MVRV sudah sedikit kelewat lah waktu untuk akumulasi ya. Nggak apa-apa lah ya, buat lo yang mungkin belum nonton dulu di sini ya sudah. Buat lo yang dulu nonton tapi takut akumulasi ya, jadi pembelajaran aja ya. Nah, nanti tentunya saat sudah mendekati ke atas dari 3,7 nih tepatnya ya, kita akan update juga. Jadi untuk sekarang secara MVRV, the best time untuk akumulasinya sudah lewat ya. Tetapi jangan khawatir ya, buat lo yang pengen tetap akumulasi secara spot ya, selama masa bull market ini bisa juga mengikuti DCWT. Ya, di situ kita akan bahas lebih secara technical analysis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan on-chain kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.